Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa rasulillahi ajmain amma ba'd. Sahabatku, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu diberi limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sepatutnya selalu bersyukur kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Sahabatku, dalam kesempatan yang baik ini dalam Allah SWT berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 134 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya Allah SWT menyatakan bahwa setiap umat memiliki ajal. Setiap kehidupan itu ada masa berakhirnya. Begitu juga dengan kita manusia. Bahwa kita sudah ditentukan oleh Allah SWT berapa lama kita hidup dan kapan kita akan dicabut nyawa kita. Itu yang dinamakan ajal. Ajal ini kita tidak bisa meminta dipercepat mati, dan juga sebaliknya juga tidak bisa ditunda. Untuk itu, marilah kita menjadi hamba Allah yang cerdas menyikapi. Bagaimana hamba yang cerdas menyikapi itu? Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa umat yang cerdas itu adalah yang selalu memikirkan tentang kematian, banyak berpikir tentang kematian, dan membekali diri untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian itu. Itu yang manusia yang cerdas. Untuk itu, saudara-saudaraku, seiman dimanapun kita berada, mari kita berpikir ke depan bahwa hidup kita ini tidak akan lama, ya. Manakala kita sudah berakhir, ajal kita datang, itulah yang akan kita hadapi ke depannya. Dunia hanya sementara, yang penuh dengan tipu-tipu, goda-goda. Kadang-kadang kita lengah, tidak sadar, ajal kita tiba. Kata Allah SWT, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanyalah tipu daya yang bisa menghanyutkan kita. Untuk itu mari kita berbekal, ya, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takut kepada Allah SWT. Sebenar-benarnya takut artinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk taat, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah SWT dan berusaha menjauhi apa yang dilarang. Dengan begitu, ketaatan ini akan membawa kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa ati'ullaha wa rusulah la'alakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulullah SAW agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, ketaatan itulah sebagai inti daripada ibadah yang harus kita tunaikan, yaitu bahwa kita harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini
untuk beribadah, yakni untuk mengikuti rambu-rambu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang gunanya tidak lain untuk kita sendiri. Nah, bagaimana kita hidup di dunia kan juga ada aturan. Ya, kalau misal kita di jalan ada jalur kiri, kita belok kanan, tentu memakan jalan orang lain. Nah, ini akan menyebabkan kita celaka. Ada rambu lalu lintas, lampu merah, itu kita harus berhenti, kita terobos. Nah, boleh sekali-kali mungkin kita lengah polisi atau aman, tapi sesaat bisa jadi menyebabkan kecelakaan. Nah, kecelakaan ini akan merugikan kita sendiri. Dilarang kita maling, berjudi misalnya, narkoba. Manakala kita langgar itu, ujungnya kita sendiri yang akan mendapat hukuman, akan mendapatkan bahaya. Maka itulah lebih kurang apa yang kenapa Allah SWT menerapkan aturan-aturan yang telah ditentukannya. Manakala kita sholatlah katakan ya, kita tidak sholat ya, maka bagi yang tidak sholat ini akan ada tempatnya tersendiri. Masalah kakum pisakor, firman Allah SWT. Ya, sesungguhnya mereka nanti tempatnya di neraka sakor. Yang penghuni neraka sakor nanti mengatakan kululam naku minal musolin, sesungguhnya kami dulu termasuk umat yang tidak menunaikan sholat. Maka itulah di antaranya aturan-aturan atau perintah Allah SWT memang harus kita terapkan untuk kebaikan kita sendiri. Sesungguhnya Allah SWT tidak menzolimi hambanya, kecuali hambanya sendiri memang sengaja minta dizolimi dengan cara melanggar apa yang diperintahkan dan menganggap remeh, kufur, bahkan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, siapapun yang menyampaikan ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi kebaikan kita, maka ambillah hikmah, berusaha untuk mengamalkannya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian dalam kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Ingatlah bahwa setiap umat termasuk diri kita sendiri ada ajal atau masanya. Selagi kita berjaya, selagi kita diberi nikmat, maka manfaatkanlah nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.